Di jantung kota Baghdad yang megah, di dalam istana yang pilar-pilarnya dilapisi emas murni, Sultan Harun al-Rashid sedang mengalami krisis eksistensial. Beliau tidak sedang pusing memikirkan pemberontakan di perbatasan, juga tidak sedang bingung karena kas negara menipis. Masalahnya jauh lebih langit. Sultan sedang duduk di singgasananya, tapi pantatnya seolah tidak bisa diam. Geser kiri, geser kanan, wajahnya ditekuk, dahinya berkerut, sampai-sampai lalat pun takut mau hinggap di sana. "Wazir, oh wazir," panggil Sultan dengan suara yang berat namun penuh nada galau. Si wazir, menteri kepercayaannya yang perutnya agak buncit dan langkahnya selalu dibikin-bikin supaya terdengar berwibawa, langsung masuk ke aula. Tuk, 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 bunyi sepatunya bergema di lantai marmer. "Hamba datang, Baginda yang cahayanya mengalahkan lampu minyak di pasar. Ada apa gerangan? Apa Baginda kurang selera makan malam ini?" tanya si wazir sambil membungkuk dalam-dalam. Sultan menghela napas panjang. Seisi ruangan seolah ikut kedinginan karena napas itu. "Bukan soal perut, wazir. Ini soal kalender. Aku baru saja melihat kalender Ramadan di dinding kamarku. Besok lusa sudah masuk 10 malam terakhir. Dan setiap tahun masalahnya selalu sama. Aku selalu terlelap di malam yang salah." Wazir mengernyitkan dahi. "Maksud Baginda soal Lailatul Qadar?" "Tepat." Sultan berdiri dari kursi kebesarannya, lalu mulai berjalan mondar-mandir. "Semua ulama bilang malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam saja sholat, pahalanya kayak sholat 80 tahun lebih. Tapi masalahnya, mereka bilang malam itu tersembunyi di antara malam-malam ganjil. Kadang tanggal 21, kadang 23, kadang 27. Aku ini sultan, wazir. Jadwalku padat. Aku butuh kepastian." Sultan berhenti di depan jendela besar, menatap langit Baghdad yang mulai jingga. "Aku ingin tahu detik dan menit berapa tepatnya Lailatul Qadar turun tahun ini. Aku mau persiapan khusus. Aku mau pakai jubah terbaikku, memakai parfum dari minyak misik yang paling mahal, dan sujud dengan posisi paling estetik tepat saat malaikat turun. Aku tidak mau main tebak-tebakan lagi." Wazir dalam hati membatin. "Aduh, ini raja kalau sudah mau aneh-aneh, susah juga ya. Mana ada jadwal malaikat di Google Maps?" Tapi tentu saja, wazir tidak berani bilang begitu. Bisa-bisa kepalanya pindah ke nampan perak. "Ampun Baginda," kata wazir. Otaknya mulai bekerja licik. Masalah ini memang berat. Bahkan Menteri Keuangan pun tak bisa menghitung pahalanya. Tapi ada satu orang di kota ini yang logikanya melintir tapi selalu sampai ke langit. Dia sering bertingkah gila, tapi kata orang dia punya jalur orang dalam. Sultan menoleh cepat, matanya berbinar. "Siapa? Cepat katakan." "Abu Nawas, Baginda. Siapa lagi kalau bukan si tukang tipu yang dicintai rakyat itu? Dia pasti tahu rahasianya. Kalau dia tidak tahu, berarti dia memang cuma pura-pura pintar selama ini." Sultan Harun al-Rashid tersenyum lebar, senyum yang bikin merinding. "Benar, Abu Nawas, panggil dia sekarang. Kalau dia bisa menjawab dengan pasti, aku beri dia emas seberat kepalanya. Tapi kalau dia main-main atau salah menebak," Sultan memberi isyarat memotong leher dengan jempolnya. Bunyi tawa kecil si wazir yang licik. "Hehehehe." Sementara itu, di sebuah gang kecil di pinggiran Baghdad, di sebuah rumah yang atapnya agak miring, Abu Nawas sedang duduk di balai-balai. Dia memakai sarung yang sudah agak pudar warnanya. Di tangannya ada kantong kertas berisi kacang goreng yang masih hangat. Krak, bunyi kacang digigit. "Nikmat mana lagi yang kau dustakan?" gumam Abu Nawas sambil memandang awan yang lewat. Dia belum tahu bahwa sebentar lagi sepasukan pengawal istana akan mendobrak pintunya dan membawanya masuk ke dalam pusaran kegalauan sang raja. Di kejauhan, suara langkah kuda mulai terdengar makin keras. Tuk tik-tak, tuk tik-tak. Suara itu membawa pesan bahwa ketenangan Abu Nawas akan segera berakhir, digantikan dengan teka-teki paling sakral dan paling konyol dalam sejarah hidupnya. Setelah titah Baginda keluar, si wazir tidak langsung pulang ke rumahnya.
Tidak, dia tidak mau melewatkan momen emas ini. Dia berjalan menyusuri lorong-lorong istana yang dingin, di mana obor-obor minyak mulai menyala, memberikan bayangan panjang yang menari-nari di dinding batu. Wazir tersenyum lebar, bukan senyum bahagia, tapi senyum akhirnya si cerdik itu bakal kena batunya. Selama ini, Abu Nawas selalu jadi duri di dalam daging bagi wazir. Kenapa? Karena setiap kali wazir mencoba membodohi rakyat atau korupsi kecil-kecilan, Abu Nawas pasti datang dengan leluconnya yang bikin wazir malu 7 turunan di depan sultan. "Kali ini kau tidak akan lolos, Abu Nawas," gumam wazir sambil mengelus jenggotnya yang dipangkas rapi. Pertanyaan sultan kali ini bukan soal matematika atau logika kacang goreng. Ini soal gaib, soal rahasia Tuhan. Kalau kau jawab sembarangan, kau menghina agama. Kalau kau tidak jawab, kau membangkang raja. Mati kau, Abu. Wazir kemudian memanggil orang kepercayaannya. Seorang prajurit bertubuh besar tapi otaknya agak sedikit lambat yang bernama Jafar. "Jafar, sini kau," bisik wazir. "Ya tuan, mau pesan martabak?" tanya Jafar dengan wajah polos. "Bukan martabak bodoh, dengar baik-baik. Besok saat kau menjemput Abu Nawas, jangan hanya kau bawa dia ke istana. Pastikan kau buat dia ketakutan setengah mati di jalan. Ceritakan padaku betapa murkanya sultan. Katakan kalau sultan sudah menyiapkan algojo dengan pedang yang baru diasah pakai batu paling tajam di Arab." Wazir ingin Abu Nawas datang ke istana dengan mental yang sudah remuk. Orang kalau sudah takut, logikanya biasanya macet. Dan itulah yang diinginkan wazir. Abu Nawas yang gagap, gemetar, dan akhirnya dihukum pancung karena gagal menjawab pertanyaan kapan malam Lailatul Qadar. Malam itu, wazir bahkan tidak bisa tidur karena terlalu bersemangat. Dia membayangkan dirinya berdiri di atas panggung eksekusi, melihat Abu Nawas memohon ampun. Dia sudah menyiapkan pidato kemenangan untuk diucapkan di depan sultan. "Baginda, lihatlah, Abu Nawas yang katanya wali itu ternyata hanyalah pembohong besar. Hanya hamba, wazir setia Baginda, yang benar-benar jujur." Wazir tertawa berbahak-bahak. Hahaha. Suaranya memantul di langit-langit kamarnya, terdengar seperti suara burung gagak yang sedang berpesta. Dia merasa sudah di atas angin. Dia merasa sudah menang telak sebelum pertarungan dimulai. Namun, wazir lupa satu hal. Abu Nawas bukan cuma punya otak, tapi dia punya intuisi yang tajam. Saat wazir sibuk merencanakan kematian orang, di rumahnya yang sederhana, Abu Nawas sedang mencuci kakinya sebelum tidur, sambil sesekali menatap bintang-bintang. "Kok rasanya kupingku panas ya?" gumam Abu Nawas sambil menggaruk telinganya. "Pasti ada orang syirik yang lagi ngomongin aku. Ah, ya sudahlah, mending tidur. Siapa tahu Lailatul Qadar datang lewat mimpi, atau minimal mimpi makan sate kambing gratis." Abu Nawas pun mendengkur halus. Zzz, zzz. Tidak tahu kalau besok pagi dunia komedinya akan berubah jadi thriller gara-gara ulah si wazir ular. Matahari baru saja mengintip malu-malu di ufuk timur Baghdad. Ayam jantan milik tetangga Abu Nawas baru saja mau menarik napas buat berkokok, tapi kalah cepat sama suara gaduh di depan pintu kayu Abu Nawas yang sudah agak reot. "Brak! Brak! Brak! Abu Nawas, bangun! Keluar kau, wahai manusia penuh muslihat!" teriak Jafar, prajurit suruhan wazir yang badannya sebesar lemari 2 pintu. Di dalam rumah, Abu Nawas yang lagi mimpi indah, mungkin mimpi nemu pohon yang buahnya dinar emas, langsung loncat dari tempat tidurnya. "Aduh, gempa bumi! Atau ada penagih utang yang nemu alamat baruku," gumamnya sambil sempoyongan mencari sarungnya. Abu Nawas membuka pintu dengan mata yang masih lengket. "Sabar, sabar. Ini pintu kayu, bukan beduk masjid. Ada apa pagi-pagi begini? Mau minta resep sambal terasi?" Jafar berdiri tegak dengan muka yang ditekuk sedemikian rupa supaya kelihatan seram, persis instruksi si wazir.
Di belakangnya ada 4 prajurit lain dengan tombak yang berkilat kena sinar matahari pagi. "Abu Nawas, kau dipanggil Baginda Raja sekarang juga. Jangan mandi, jangan sisiran, jangan makan dulu. Baginda sudah menunggu di singgasana dengan wajah yang lebih gelap dari pantat kuali," menggertak Jafar. Suaranya ngebas sampai bikin debu di langit-langit rumah Abu Nawas berjatuhan. Abu Nawas mengucek matanya. "Waduh, urusan apa lagi ini? Perasaan kemarin saya nggak nyolong jemuran siapa-siapa." Jafar mendekat, lalu berbisik dengan nada yang dibuat-buat ngeri. "Dengar Abu, ini bukan urusan main-main. Baginda mau tanya soal Lailatul Qadar. Dan tahu tidak, Algojo istana tadi pagi kulihat lagi asah pedang sambil nyanyi lagu kematian. Kalau jawabanmu meleset, lehermu bakal jadi tempat latihan perdana pedang itu." Mendengar itu, jantung Abu Nawas sempat deg-degan sebentar. "Lailatul Qadar," pikirnya. "Itu kan urusan langit, kenapa tanya ke saya yang hobi tidur di lantai?" Tapi Abu Nawas segera sadar, ini pasti kerjaan si wazir jahat yang mau cari celah buat menyingkirkannya. Oh, soal itu. Abu Nawas mencoba tenang, padahal kakinya agak gemetar dikit, tipis-tipis lah. "Ya sudah, biarkan aku ganti baju dulu. Masa menghadap raja pakai sarung motif kotak-kotak yang sudah bolong begini? Tidak ada waktu, jalan sekarang." Jafar menarik lengan baju Abu Nawas. Sepanjang jalan menuju istana, rakyat Baghdad mulai keluar rumah. Mereka berbisik-bisik melihat Abu Nawas dikawal ketak bak buronan kelas kakap. Abu Nawas mencoba tetap bergaya santai. Dia melambai-lambaikan tangan ke tukang roti seolah-olah dia lagi ikut pawai kemenangan. Padahal di dalam kepalanya, otak jeniusnya mulai berputar 180 km per jam. "Gila," pikir Abu Nawas. "Kalau aku bilang nggak tahu, tamat riwayatku. Kalau aku kasih tanggal sembarangan, terus ternyata salah, aku dianggap membohongi Tuhan dan Raja. Aku harus cari jawaban yang bikin Raja nggak bisa membantah, tapi juga bikin si wazir gigit jari." Sesampainya di gerbang istana yang besar, Abu Nawas menarik napas dalam-dalam. Bau kemenyan dan wangi ruangan kerajaan mulai tercium. Dia tahu, di balik pintu besar itu, sebuah jebakan maut sudah disiapkan untuknya. Abu Nawas melangkah masuk ke aula besar. Di ujung sana, Sultan Harun al-Rashid duduk tegak dengan jubah kebesarannya. Di sampingnya, si wazir berdiri dengan senyum kecut yang saking lebarnya hampir menyentuh telinga. "Abu Nawas," suara Sultan berat, bergema di pilar-pilar tinggi. "Kau tahu kenapa kau kupanggil sepagi ini? Bahkan sebelum matahari sempat memanaskan air mandiku." Abu Nawas membungkuk hormat, kepalanya hampir menyentuh lantai. "Ampun Baginda yang bijaksana, hamba rasa bukan karena Baginda ingin mengajak hamba sarapan bubur ayam di pinggir pasar, bukan?" Sultan tidak tertawa. "Jangan bercanda dulu, Abu. Ini urusan serius. Selama ini kau dikenal sebagai orang yang paling cerdas, yang punya jawaban untuk segala hal yang mustahil. Sekarang, aku punya kegelisahan yang hanya bisa dijawab oleh orang yang dekat dengan langit." Sultan condong ke depan, matanya mengunci mata Abu Nawas. "Bulan Ramadan ini sungguh mulia, tapi aku lelah dengan ketidakpastian. Aku ingin kau memberitahuku kapan tepatnya malam Lailatul Qadar tahun ini. Jangan beri aku teka-teki, jangan kasih aku kisaran tanggal. Aku mau tanggal, jam, dan kalau bisa detik di mana cahaya 1000 bulan itu menyentuh bumi." Glek, Abu Nawas menelan ludah. Suaranya terdengar jelas di tengah keheningan itu. Si wazir menyela dengan suara melengking. "Ingat Abu Nawas, Baginda ingin kepastian. Kalau kau hanya menebak-nebak, itu namanya menghina kecerdasan Sultan. Dan kau tahu kan hukuman bagi pembohong di istana ini?" Wazir melirik ke arah Algojo yang berdiri di pojok sambil mengelap pedang raksasa. Srek, srek, srek. Abu Nawas menarik napas panjang. Otaknya mulai bekerja seperti kincir angin yang diputar badai. "Aduh," pikirnya, "ini raja mau minta jadwal malam Lailatul Qadar kayak mau minta jadwal keberangkatan bus antar kota."
Ampun Baginda, kata Abu Nawas, suaranya sedikit bergetar tapi tetap tenang. Pertanyaan Baginda ini sungguh luar biasa. Ini bukan sekedar bertanya tentang harga kambing. Ini adalah rahasia yang bahkan para malaikat pun hanya tahu saat mereka disuruh turun. Sultan menggebrak sandaran kursi. Maka dari itu aku bertanya padamu. Katanya kau punya firasat tajam. Katanya kau ini wali yang menyamar jadi orang lucu. Ayo, jawab. Abu Nawas terdiam sejenak. Dia melihat ke langit-langit aula seolah sedang mencari contekan di sana. Dia tahu, kalau dia langsung menjawab saya tidak tahu, si wazir akan langsung teriak pancung. Tapi kalau dia sebut tanggal 27 Ramadan dan ternyata Baginda tidak merasa dapat berkah apa-apa di malam itu, kepalanya tetap akan melayang. Baginda yang mulia, kata Abu Nawas dengan nada yang lebih berat, seolah sedang menyampaikan wahyu. Untuk menjawab ini, saya tidak bisa menggunakan logika pasar. Saya butuh waktu untuk berkonsultasi dengan tanda-tanda alam. Saya butuh waktu untuk menghitung pergerakan bintang dan hembusan angin malam. Sultan menyipitkan mata. Berapa lama? 7 hari, Baginda. Beri saya waktu 7 hari. Saya akan berpuasa, terjaga di malam hari, dan mengamati langit. Pada hari ke-7, saya akan membawa jawaban yang tidak akan bisa dibantah oleh siapapun, termasuk oleh wazir yang terhormat ini. Wazir mendengus. 7 hari? Itu cuma akal-akalanmu buat kabur dari kota, kan? Sultan mengangkat tangannya, membungkam wazir. Baik, 7 hari. Tapi ingat Abu Nawas, jika di hari ke-7 kau datang dengan tangan kosong atau jawaban yang ngawur, pedang algojo itu sudah sangat rindu dengan lehermu. Hahaha, dibuntuti suara tawa wazir yang menjengkelkan. Abu Nawas keluar dari istana dengan keringat sebesar biji jagung menetes di dahinya. 7 hari. Dia baru saja membeli waktu, tapi dia juga baru saja memasang tali gantungan di lehernya sendiri kalau tidak segera menemukan cara untuk ngeles secara jenius. Abu Nawas berjalan pulang dengan kaki yang terasa seperti memakai sepatu dari timah. Berat sekali. Setiap langkahnya diikuti oleh bayangan pedang algojo yang berkilau. 7 hari. Di dunia ini, 7 hari bisa terasa seperti 7 detik kalau nyawa taruhannya. Begitu sampai di rumah, istrinya yang sedang asyik menyapu halaman langsung melihat wajah suaminya yang kusut seperti cucian yang lupa disetrika sebulan. "Bang, muka kok kayak adonan kue gagal begitu? Ada apa? Kalah main catur lagi ya masih tukang bakso?" tanya istrinya ketus tapi sayang. Abu Nawas ambruk di balai-balai. "Lebih parah istriku, Baginda Raja minta jadwal operasional Lailatul Qadar, lengkap sama menit dan detiknya. Kalau 7 hari lagi aku nggak punya jawabannya, mungkin kau harus mulai cari calon suami baru yang lebih kalem dan nggak hobi bikin raja pusing." Si istri langsung menjatuhkan sapunya. "Prak, apa? Abang ini memang hobi cari penyakit. Kenapa nggak bilang saja kalau itu urusan Tuhan?" "Sudah kubilang, tapi Baginda lagi kumat keponya. Ditambah si wazir ular itu terus-terusan mengompori," jawab Abu Nawas sambil memijat pelipisnya. Hari pertama dan kedua, Abu Nawas benar-benar berakting. Dia duduk di teras, menatap langit sampai lehernya pegal. Tetangga yang lewat berbisik-bisik, "Lihat, Abu Nawas sedang berkomunikasi dengan bintang-bintang." Padahal di balik wajah serius itu, Abu Nawas cuma lagi mikirin, gimana caranya bohong tapi kelihatan bener. Hari ketiga dan keempat, Abu Nawas mulai bertingkah aneh. Dia minta istrinya membelikan lampu minyak sebanyak-banyaknya. Dia nyalakan semua lampu itu di dalam rumah sampai rumahnya terang benderang seperti ada hajatan besar. "Buat apa lampu sebanyak ini, Bang?" tanya istrinya bingung. "Ini simulasi istriku. Kalau Lailatul Qadar itu cahayanya 1000 bulan, aku harus membiasakan mataku supaya nggak silau pas hari H nanti," jawab Abu Nawas asal bunyi. Tapi sebenarnya dia lagi memancing perhatian intel-intel suruhan wazir yang pasti lagi ngumpet di balik pohon kurma depan rumahnya. Hari kelima, tekanan mulai memuncak. Abu Nawas belum punya jawaban konkret. Dia mulai mondar-mandir di dalam rumah. Srek, srek, srek. Bunyi langkah kakinya bikin kucingnya pun stres dan milih pindah ke rumah sebelah. Logika.
Aku butuh logika yang masuk akal tapi nggak masuk akal, gumamnya. Dia tahu dia nggak bisa kasih tanggal pasti karena itu mendahului takdir. Dia harus mencari celah pada definisi Lailatul Qadar itu sendiri. Malam ke-6, Abu Nawas tidak tidur sama sekali. Bukan karena ibadah, tapi karena takut nggak bangun lagi kalau dieksekusi besok. Tiba-tiba, saat dia melihat bayangan lampu minyaknya yang bergoyang di tiup angin, sebuah ide cemerlang meloncat di kepalanya. Ting! Dapat! Teriak Abu Nawas sampai istrinya kaget dan jatuh dari tempat tidur. Aku dapat jawabannya. Jawaban yang bakal bikin Baginda manggut-manggut dan si wazir keselak biji kurma. Dia pun segera mengambil kertas dan tinta, menuliskan sesuatu dengan sangat rahasia. Besok adalah hari penentuan. Antara emas seberat kepala atau kepala yang lepas dari raga. Malam ke-7 telah tiba. Ini adalah malam eksekusi atau malam kejayaan. Di luar rumah Abu Nawas, angin Baghdad bertiup agak kencang, menggoyang-goyangkan daun pohon kurma hingga suaranya terdengar seperti bisikan ribuan orang yang sedang bergunjing. Abu Nawas mencoba merebahkan tubuhnya di kasur tipisnya. Dia memejamkan mata, tapi yang muncul bukan kegelapan, melainkan bayangan wajah wazir yang sedang tertawa sambil memegang nampan perak berisi kepalanya. Hi, Abu Nawas langsung melek lagi. Bang, tidur bang, besok pagi abang harus tampil prima di depan Baginda, tegur istrinya dari balik selimut. Gimana mau tidur istriku, mataku ini kayak sudah dikasih lem besi, gak mau merem. Pikiranku melayang-layang ke tiang gantungan, keluh Abu Nawas. Dia bangkit, lalu duduk di pojok ruangan dengan hanya ditemani sebatang lilin yang hampir habis. Abu Nawas mulai melakukan akting terakhirnya untuk meyakinkan siapapun yang mengintip dari luar, termasuk mata-mata wazir. Dia mulai qomat kamit, bukan baca mantra, tapi dia lagi menghafal urutan argumen yang bakal dia sampaikan besok. Kalau ditanya tanggal, jawabannya A. Kalau ditanya bukti, jawabannya B. Kalau si wazir protes, aku kasih jurus C, bisiknya pada diri sendiri. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki pelan di luar jendela. Krak, sepertinya ada orang yang menginjak ranting kering. Abu Nawas tahu, itu pasti mata-mata istana yang ingin memastikan apakah Abu Nawas melarikan diri atau sedang menangis ketakutan. Seketika, Abu Nawas mengubah strateginya. Dia tidak lagi terlihat galau. Dia malah berdiri, merentangkan tangan ke arah langit dan mulai tertawa kecil yang kedengarannya sangat misterius. Wahai langit, terima kasih atas bocorannya. Akhirnya aku tahu rahasianya. Ternyata sesederhana itu, teriak Abu Nawas dengan nada yang dibuat-buat gembira. Mata-mata di balik jendela itu terperanjat. Dia buru-buru lari kembali ke rumah wazir untuk melaporkan bahwa Abu Nawas tampaknya sudah mendapatkan wahyu dan malah terlihat senang. Setelah merasa aman, Abu Nawas kembali duduk lemas. Aduh, akting jadi orang pintar itu lebih capek daripada jadi tukang gali sumur, gumamnya. Dia menghabiskan sisa malam itu dengan terjaga. Dia membasuh wajahnya berkali-kali dengan air dingin, mencoba menjaga kesadaran. Baginya, malam itu adalah malam Lailatul Qadar pribadinya, bukan karena dia dapat pahala 1000 bulan, tapi karena satu malam itu rasanya lama sekali. Seolah-olah waktu sengaja diperlambat oleh malaikat yang mau melihat sejauh mana nyalanya bertahan. Begitu fajar menyingsing dan suara azan subuh berkumandang, Abu Nawas berdiri dengan sisa-sisa tenaga. Dia memakai jubah terbaiknya yang warnanya sudah mulai pudar, merapikan sorbannya, dan memakai sedikit minyak wangi yang dia simpan untuk acara sunatan anaknya nanti. Istriku, doakan aku. Kalau nanti siang aku nggak pulang, berarti aku sudah pindah alamat ke alam sebelah. Pamit Abu Nawas dengan nada heroik, tapi tetap ada bumbu lawaknya. Matahari sudah mulai naik setinggi galah. Sinarnya menyelinap masuk lewat celah-celah genting rumah Abu Nawas. Tapi di dalam rumah, hawanya lebih panas dari padang pasir. Istri Abu Nawas, sebut saja namanya Umi, sedang berdiri berkacak pinggang di depan pintu keluar. Mau kemana bang? Pakai baju rapi, pakai minyak wangi, tapi mukanya pucat kayak mayat.
Tanya Umi sambil mengayun-ayunkan serbet dapur. Abu Nawas menarik napas, mencoba membusungkan dada yang sebenarnya agak kempot. Aku mau ke istana istriku, menjemput takdir, menjemput emas, atau menjemput maut. Umi bukannya terharu, malah makin emosi. Abang ini ya, dari kemarin kerjaannya cuma bengong, liatin bintang, terus tiba-tiba teriak, "Dapat! Sekarang mau ke istana cuma modal ngeles. Abang pikir Lailatul Qadar itu barang yang bisa ditawar di pasar loak loh." Umi mulai protes keras. Dia takut kalau suaminya gagal. Dia bakal jadi janda di usia yang masih sangat potensial ini. Dia nggak rela kalau Abu Nawas mati cuma gara-gara pertanyaan yang menurutnya nggak masuk akal. Dengar ya bang, kalau abang sampai dihukum gara-gara jawaban konyol, aku nggak mau urus jenazah abang. Aku bakal bilang ke semua orang kalau aku nggak kenal sama orang gila yang sok tahu urusan langit. Umi mulai terisak, tapi isakannya lebih mirip mesin yang kekurangan oli. Abu Nawas mendekat, mencoba menenangkan. Sabar istriku, kamu lupa siapa suamimu ini. Aku ini Abu Nawas, orang yang pernah memindahkan istana, orang yang pernah menghitung bulu keledai. Urusan Lailatul Qadar ini memang berat, tapi Tuhan itu maha lucu. Dia pasti kasih jalan buat hambanya yang sedang dijepit sama raja yang kepo. Buktikan sekarang, tantang Umi. Kalau abang memang pintar, coba kasih tahu aku dulu jawabannya. Kalau menurutku masuk akal, aku lepas abang pergi. Kalau enggak, mending kita kabur lewat pintu belakang sekarang juga, mumpung prajurit Jafar lagi jajan gorengan di ujung jalan. Abu Nawas tersenyum tipis. Dia membisikkan sesuatu ke telinga istrinya. Sesuatu yang sangat pendek, tapi sangat dalam. Mendengar bisikan itu, Umi terdiam. Matanya yang tadi melotot perlahan-lahan mengecil. Dia menatap suaminya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Bang, itu jawaban paling berisiko yang pernah kudengar. Tapi entah kenapa, kalau aku jadi raja, aku bakal malu kalau mau marah. Nah kan, makanya doakan saja. Aku pergi dulu. Oh ya, kalau nanti ada orang lewat bawa karung emas, itu berarti aku sukses. Kalau yang lewat cuma bawa baki berisi kepalaku, ya tolong kuburkan dengan layak ya. Canda Abu Nawas sambil lari kecil menghindari lemparan sandal istrinya. Sebelum benar-benar melangkahkan kaki ke gerbang istana, Abu Nawas memutuskan untuk mampir ke pasar induk Baghdad. Bukan untuk beli sayur, tapi untuk melakukan survei lapangan, yang sebenarnya adalah bagian dari rencana besarnya untuk mengulur waktu dan membangun suasana misterius. "Kacang, kacang anget, siapa mau pintar makan kacang?" teriak seorang pedagang. Abu Nawas mendekat dengan gaya sok penting. Dia membawa sebuah teropong bambu buatannya sendiri, yang sebenarnya cuma lubang kosong tanpa lensa. Dia mulai mengarahkan teropong itu bukan ke langit, tapi ke tumpukan semangka, ke wajah tukang jagal, bahkan ke lubang hidung keledai yang sedang parkir. Rakyat yang melihat kelakuan Abu Nawas langsung berkumpul. "Abu, kamu lagi cari apa? Lailatul Qadar kok nyarinya di dalam kuping keledai?" tanya si tukang roti sambil tertawa. Abu Nawas menurunkan teropong bambunya dengan wajah sangat serius, seolah-olah dia baru saja melihat rahasia alam semesta. "Jangan sembarang bicara," bisik Abu Nawas, suaranya dibuat berat dan penuh wibawa semu. "Lailatul Qadar itu turunnya ke bumi. Kalau turun ke bumi, pasti ada bekasnya. Saya sedang mencari jejak embun surga yang mungkin nempel di barang-barang kalian. Siapa tahu semangka ini semalam kena tetesannya, makanya jadi manis." Seketika, pasar yang tadinya cuma tempat jualan berubah jadi tempat diskusi teologi dadakan. Orang-orang mulai ikut-ikutan memeriksa barang dagangan mereka. Si tukang daging mulai mengendus-ngendus daging kambingnya, berharap ada bau harum malaikat. Di sudut pasar, dua orang mata-mata wazir yang memakai baju rakyat jelata saling lirik. "Catat, Abu Nawas sedang mencari jejak embun surga di pasar. Laporkan ke Tuan Wazir kalau Abu Nawas sudah gila atau dia benar-benar tahu sesuatu yang tidak kita tahu," bisik salah satunya. Abu Nawas sengaja mengeraskan suaranya. Ternyata benar. Malam itu tidak bisa diprediksi dengan angka, tapi bisa dirasakan dengan hati dan sedikit bantuan dari keledai ini.
Abu Nawas menepuk bokong keledai itu sampai si keledai meringkik keras. "Iha, iha!" Dengar itu, tanya Abu Nawas ke kerumunan. Bahkan hewan pun tahu kalau rahasia besar akan terungkap di istana siang ini. "Ayo semuanya, ikut saya ke istana. Kita lihat apakah Baginda siap menerima kebenaran atau cuma siap menerima tanggal merah." Abu Nawas berjalan meninggalkan pasar dengan barisan rakyat di belakangnya. Dia sengaja menciptakan parade kecil agar Sultan tidak bisa mengeksekusinya secara diam-diam. Jika ada ribuan saksi mata, Sultan harus berpikir 2 kali kalau mau memenggal kepala orang yang dianggap setengah wali oleh rakyatnya. Pagi itu, udara di Baghdad terasa lebih berat dari biasanya, seolah-olah langit pun ikut menahan napas. Gerbang istana dibuka lebar-lebar, dan untuk pertama kalinya, Sultan mengizinkan rakyat masuk ke halaman depan agar mereka bisa melihat keajaiban atau tragedi yang akan menimpa Abu Nawas. Abu Nawas melangkah masuk. Penampilannya jauh dari kesan wali. Dia cuma pakai jubah lama, sorban yang agak miring karena buru-buru, dan tangannya mendekap sebuah kotak kayu kecil yang dibungkus kain hijau kusam. Di atas singgasana, Sultan Harun al-Rashid duduk dengan posisi tegak lurus, mukanya dadar, tapi matanya tajam menyelidiki. Di sampingnya, si wazir sudah senyum-senyum sendiri. Dia sudah membayangkan Abu Nawas bakal digelandang ke ruang bawah tanah sebentar lagi. "Abu Nawas," suara Sultan menggelegar, memantul di langit-langit aula yang tinggi. "7 hari sudah lewat. 7 malam sudah kau habiskan untuk menatap bintang. Sekarang, katakan di depan seluruh rakyatku, kapan malam Lailatul Qadar itu turun?" Abu Nawas berhenti tepat di tengah aula. Dia membungkuk perlahan, sangat lama, sampai-sampai wazir berbisik, "Lama amat bungkuknya, lagi nyari koin jatuh ya?" Abu Nawas berdiri tegak kembali. "Ampun Baginda yang mulia, sebelum hamba menjawab, lihatlah keluar jendela. Rakyat Baginda berkumpul karena mereka haus akan kebenaran. Mereka ingin tahu apakah Tuhan bisa dijadwalkan seperti jadwal ronda malam." "Jangan bertele-tele, Abu," bentak wazir. "Sebutkan tanggalnya atau Algojo ini akan membantu kepalamu pindah tempat." Abu Nawas melirik si Algojo yang berdiri di pojok, lalu kembali menatap Sultan. "Baginda, jawaban yang hamba bawa ini sangat berat. Begitu beratnya sampai-sampai hamba harus membawa alat bukti di dalam kotak ini. Tapi hamba mohon, biarkan hamba menjelaskan logikanya dulu agar Baginda tidak merasa tertipu oleh angka-angka kosong." Sultan mengangguk kecil. "Bicaralah, tapi ingat, jika logikamu tidak bisa menembus hatiku, maka pedang wazirlah yang akan menembus lehermu." Abu Nawas menarik napas panjang. Dia menatap kotak kayu di tangannya, lalu menatap kerumunan rakyat. Suasana mendadak jadi sunyi senyap. Saking sunyinya, suara seekor lalat yang lewat pun terdengar seperti pesawat tempur. Inilah saat di mana Abu Nawas harus mempertaruhkan seluruh reputasi dan nyawanya pada satu jawaban cerdas. Abu Nawas tidak langsung membuka kotak misteriusnya. Dia malah berjalan pelan, mondar-mandir di hadapan Sultan seperti seorang profesor yang sedang memberikan kuliah penting. Semua mata mengikuti gerakannya. "Baginda," mulai Abu Nawas, suaranya kini terdengar sangat berwibawa. "Bayangkan jika Baginda adalah seorang pemuda yang sedang jatuh cinta setengah mati kepada seorang gadis tercantik di Baghdad. Gadis itu berjanji akan memberikan satu surat cinta yang sangat sakti, yang jika Baginda membacanya, Baginda akan merasa menjadi orang paling bahagia di dunia." Sultan mengangguk pelan, mulai terbawa suasana. Lalu, gadis itu bilang, "Aku akan mengirimkan surat itu padamu di antara tanggal 20 sampai tanggal 30 bulan ini. Apa yang akan Baginda lakukan? Apakah Baginda hanya akan menunggu di depan pintu pada tanggal 27 saja?" Sultan menjawab spontan, "Tentu tidak. Aku akan menunggu di depan pintu setiap malam. Aku akan terjaga, aku akan mematut diri di cermin. Aku akan memastikan rumahku wangi setiap saat, karena aku tidak tahu kapan surat itu datang." Abu Nawas tersenyum lebar, matanya berkilat. "Itulah dia Baginda, itulah logika langit.
Tuhan menyembunyikan malam 1000 bulan itu bukan karena dia pelit informasi, tapi karena dia ingin melihat seberapa besar kerinduan Baginda. Dia ingin Baginda mengetuk pintunya setiap malam, bukan hanya saat ada diskon pahala besar-besaran di tanggal tertentu. Wazir yang mulai merasa posisinya terancam langsung berteriak, "Ah, itu cuma teori. Baginda minta kepastian. Mana buktinya kalau malam itu tidak bisa dipastikan secara matematis?" Abu Nawas berhenti tepat di depan wazir. Dia mengangkat kotak kayunya tinggi-tinggi. "Wazir yang terhormat, di dalam kotak ini ada jawaban paling jujur tentang kapan tepatnya malam itu turun bagi setiap manusia. Tapi, aku peringatkan, hanya orang yang hatinya bersih yang bisa melihat jawabannya dengan jelas." Sultan semakin penasaran. "Buka kotak itu, Abu. Aku ingin lihat jawabannya sekarang." Abu Nawas perlahan membuka tutup kotak kayu itu dengan gerakan yang sangat lambat, menciptakan ketegangan yang hampir membuat orang di ruangan itu berhenti bernafas. Abu Nawas melangkah masuk ke aula istana. Kali ini dia tidak membawa apa-apa, kecuali sebuah kotak kecil yang dibungkus kain sutra hijau tua. Di belakangnya, ribuan rakyat Baghdad berdesakan di gerbang, ingin tahu apakah pahlawan mereka bakal pulang membawa emas atau hanya tinggal nama. Sultan Harun al-Rashid duduk dengan kaku. Di sampingnya, wazir sudah memegang nampan perak, matanya berkilat-kilat senang. "Waktunya habis, Abu Nawas. 7 hari sudah lewat. Katakan, jam berapa, menit berapa, dan malam yang mana Lailatul Qadar itu turun? Kalau meleset, Algojo sudah bosan mengasah pedangnya." Abu Nawas berdiri di tengah ruangan. Dia tidak gemetar, dia malah tersenyum tipis, jenis senyum yang bikin orang pintar jadi merasa bodoh. "Ampun Baginda yang mulia." Suara Abu Nawas tenang, bergema jernih. "Setelah 7 hari saya berpuasa, menatap bintang dan menanyakan jejak embun surga pada keledai-keledai di pasar, akhirnya saya menemukan jawabannya. Tapi sebelum saya buka kotak ini, saya punya satu syarat." "Syarat apa lagi?" bentak wazir. "Cepat katakan." "Jika jawaban saya benar, Baginda harus mengakui bahwa Baginda hanyalah manusia biasa di hadapan Pencipta. Dan jika wazir merasa jawaban saya salah, maka dialah yang harus menunjukkan tanggal yang benar sekarang juga." Wazir terdiam. Dia tidak tahu jawabannya, jadi dia cuma bisa melotot. Abu Nawas perlahan membuka kain sutra itu. Di dalamnya bukan ada kalender, bukan ada jam pasir, melainkan sebuah cermin kecil. "Baginda," kata Abu Nawas sambil mengangkat cermin itu ke arah Sultan, "Lailatul Qadar tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya jatuh pada malam di mana Baginda merasa paling kecil, paling rendah hati, dan paling rindu kepada Tuhan." Sultan mengkernyit. "Apa maksudmu? Aku tanya tanggal." "Baginda," lanjut Abu Nawas dengan nada yang sangat menyentuh hati, "Tuhan sengaja menyembunyikan tanggal pastinya agar Baginda mencarinya setiap malam, bukan hanya di malam tertentu. Jika saya sebutkan tanggal 27, maka di malam 21 Baginda akan sombong, dan di malam 29 Baginda akan tidur lelap. Lailatul Qadar itu bukan tentang waktu yang tercatat di kalender, tapi tentang getaran di hati Baginda. Malam itu turun tepat saat air mata Baginda jatuh karena rindu kepadanya. Apakah ada manusia yang bisa menjadwalkan kapan air mata rindu itu harus jatuh?" Seluruh aula mendadak hening. Sultan Harun al-Rashid tertegun. Logika itu menusuk langsung ke jiwanya. Beliau menyadari bahwa selama ini beliau mencari angka, padahal yang dicari Tuhan adalah rasa. Wazir yang panik mencoba berteriak, "Ini penipuan, dia cuma main kata-kata." Tapi Sultan mengangkat tangannya. "Diam wazir, Abu Nawas benar. Aku mencari Lailatul Qadar seperti mencari harta karun. Padahal Lailatul Qadar itu tentang bagaimana aku memandang diriku di depan cermin ini sebagai hamba yang fakir." Aula istana masih dalam kondisi sunyi setelah pidato Abu Nawas tentang cermin hati. Namun, si wazir yang merasa rencana jahatnya gagal total mencoba melakukan perlawanan terakhir. Wajahnya merah padam.
urat lehernya keluar. "Omong kosong!" teriak wazir sambil menunjuk-nunjuk Abu Nawas. "Baginda, jangan biarkan dia membodohi kita dengan filsafat murahannya. Dia membawa cermin hanya karena dia gagal menghitung tanggal. Ini adalah penghinaan bagi kecerdasan istana. Dia berjanji memberikan jawaban pasti, tapi dia malah memberikan ceramah." Abu Nawas menoleh ke arah wazir dengan senyum yang paling menjengkelkan di dunia. "Oh, Tuan Wazir yang terhormat, jadi Anda merasa jawaban saya salah? Anda merasa bahwa rahasia Tuhan bisa dihitung dengan jari Anda yang gemuk itu?" "Tentu saja," gertak wazir. "Kalau aku yang jadi kau, aku akan memberikan tanggal yang logis berdasarkan posisi bulan, bukan malah menyuruh baginda bercermin." Abu Nawas manggut-manggut, lalu berjalan mendekati wazir sambil memegang cermin tadi. "Kalau begitu, wahai wazir yang pintar, silahkan Anda sendiri yang menentukan tanggalnya di depan baginda sekarang. Jika Anda benar, saya siap dipenggal. Tapi jika Anda salah sebut, atau jika jawaban Anda tidak bisa diterima oleh logika baginda, maka Anda harus memberikan seluruh gaji Anda bulan ini untuk memberi makan fakir miskin di pasar." Wazir terjebak. Dia menelan ludah. Keringat dingin mulai mengucur deras di dahinya. Jika dia menyebutkan tanggal 27 dan Sultan bertanya, "Apa buktinya?" dia tidak punya jawaban sehebat Abu Nawas. Jika dia diam, dia terlihat bodoh. Sultan Harun al-Rashid melihat ke arah wazir dengan tatapan dingin. "Ayo wazir, Abu Nawas menantangmu. Tunjukkan kecerdasanmu yang selama ini kau banggakan." Wazir gemetar. Dia mencoba bicara. Menurut hitungan saya, mungkin tanggal 25. "Mungkin," potong Abu Nawas dengan suara keras. "Di hadapan raja kau bicara mungkin. Baginda butuh kepastian, bukan ramalan cuaca." Abu Nawas kemudian menyodorkan cermin itu tepat di depan wajah wazir yang sedang ketakutan. "Lihatlah cermin ini, wazir. Apa yang Anda lihat? Seorang menteri yang bijaksana atau seorang pendengki yang sedang ketakutan karena kebohongannya terbongkar?" Seluruh rakyat di luar gerbang meledak dalam tawa. Hahaha. Suara tawa itu memantul di dinding istana, membuat si wazir merasa kecil seperti butiran debu di bawah sandal Abu Nawas. Dia tertunduk malu, tak mampu berkata-kata lagi. Skakmat. Sultan Harun al-Rashid menyandarkan punggungnya ke singgasana. Wajahnya yang tadi tegang, kini cerah seolah baru saja melihat hilal di hari raya. Beliau menatap wazir yang masih menunduk lesu, lalu menatap Abu Nawas yang sedang asyik merapikan sorbannya yang miring. "Abu Nawas," suara Sultan kini tenang, penuh wibawa namun hangat. "Kau benar-benar keterlaluan. Kau membuatku takut. Kau membuatku berpikir keras, dan kau membuat menteriku terlihat seperti anak kecil yang kehilangan kelerengnya. Tapi kau memberikan apa yang paling aku butuhkan, ketenangan hati." Sultan bangkit dari kursinya, berjalan mendekati Abu Nawas dan menepuk bahunya dengan mantap. "Selama ini, aku stres mencari angka di kalender, sampai lupa bahwa ibadah itu soal pertemuan ruh dengan penciptanya. Kau mengingatkanku lewat cermin itu, bahwa Lailatul Qadar bukan soal kapan, tapi soal siapa yang mencarinya dengan tulus." Sultan lalu menoleh ke arah bendahara istana. "Sesuai janjiku, bawakan emas seberat kepala Abu Nawas, dan karena jawabannya sangat memuaskan, tambahkan 50 dinar lagi untuk istrinya yang sudah sabar menghadapi suaminya yang ajaib ini." Abu Nawas matanya langsung berbinar. "Emas, banyak emas. Terima kasih Baginda, istri hamba pasti langsung lupa cara marah-marah kalau melihat ini," candanya, disambut tawa oleh para pengawal. Lalu Sultan menatap wazir. "Dan untukmu wazir, karena kau tadi setuju dengan tantangan Abu Nawas, serahkan gajimu bulan ini kepada fakir miskin di pasar Baghdad sekarang juga. Jangan kurang 1 dirham pun." Wazir cuma bisa mengangguk pasrah. "Baik Baginda," suaranya pelan sekali, nyaris tak terdengar. Abu Nawas keluar dari istana dengan memanggul karung emas di pundaknya. Rakyat menyambutnya seperti pahlawan. Dia tidak langsung pulang, tapi mampir dulu ke tukang kacang di pasar tadi.
"Ini," kata Abu Nawas sambil melempar sekeping dinar emas. "Beli semua kacangmu dan bagikan ke anak-anak di sini. Katakan pada mereka, Lailatul Qadar itu rahasia, tapi berbagi kebahagiaan itu nyata." Sesampainya di rumah, Umi, istri Abu Nawas, kaget melihat suaminya membawa karung. "Bang, itu isinya apa? Jangan bilang itu kepala orang." "Bukan sayang, ini isinya jawaban cerdas. Sekarang, ayo kita masak sate kambing paling enak se-Baghdad. Kita nikmati malam-malam Ramadan ini dengan perut kenyang dan hati tenang. Soal Lailatul Qadar, biarkan dia jadi kejutan manis dari Tuhan untuk kita." Malam itu, rumah Abu Nawas penuh dengan aroma sate dan tawa. Di langit Baghdad, bintang-bintang seolah berkedip jenaka, seakan ikut menertawakan betapa cerdiknya manusia bernama Abu Nawas itu. Analisis makna di balik cermin Abu Nawas. Resonansi suara, tenang, bijaksana, seperti suara desiran angin malam yang membawa kesejukan di hati. 1. Esensi ibadah, bukan angka, tapi rasa. Pesan moral pertama yang paling menonjol adalah kritik halus terhadap cara kita beribadah. Seringkali kita terjebak dalam formalitas matematis. Kita menghitung pahala seperti menghitung laba rugi dagangan. Sultan Harun al-Rasyid mewakili sisi manusiawi kita yang ingin kepastian jadwal agar bisa beribadah secara instan dan efisien. Namun, Abu Nawas mengingatkan bahwa Lailatul Qadar dan ibadah secara umum bukanlah sebuah transaksi terjadwal. Hikmahnya adalah Tuhan merindukan prosesnya, bukan sekedar hasilnya. Jika tanggalnya diberitahukan secara presisi, manusia akan menjadi sombong di satu malam dan lalai di malam-malam lainnya. Ketidakpastian adalah cara Tuhan menjaga agar api rindu di hati hambanya tetap menyala setiap detik. 2. Cermin hati, kejujuran pada diri sendiri. Mengapa Abu Nawas membawa cermin? Ini adalah simbol yang sangat jenius. Cermin tidak bisa berbohong. Saat Sultan melihat cermin itu, dia tidak melihat tanggal, tapi melihat pantulan dirinya. Pesan moralnya, kualitas malam 1000 bulan itu bergantung pada siapa yang menjemputnya. Jika hati kita masih penuh dengan kesombongan, dendam, seperti si wazir, atau sekedar pamer, maka 1000 bulan pun tidak akan mengubah apapun. Hikmahnya, sebelum kita sibuk mencari tanda-tanda alam di langit, seperti angin tenang atau pohon yang merunduk, kita harus mencari tanda-tanda pertobatan di dalam diri kita sendiri. Apakah kita sudah layak menerima tamu agung tersebut? 3. Melawan kecelikan dengan kecerdasan, bukan kebencian. Lihatlah bagaimana Abu Nawas menghadapi wazir. Dia tidak membalas fitnah dengan fitnah. Dia menggunakan logika yang mematikan. Wazir ingin menjatuhkan Abu Nawas dengan ketidakmungkinan, tapi Abu Nawas membalikkan keadaan dengan menunjukkan bahwa kesombongan adalah ketidakmungkinan yang nyata. Hikmah sosialnya adalah, dalam hidup, kita akan selalu bertemu dengan orang-orang tipe wazir, orang yang iri dengan pencapaian kita dan berusaha mencari celah untuk menjatuhkan kita. Cara terbaik untuk menang bukan dengan berkelahi secara fisik, tapi dengan meningkatkan kualitas diri dan tetap tenang. Biarkan kebenaran dan sedikit humor yang bekerja membuktikan siapa yang benar. 4. Pemimpin yang mau mendengar. Sultan Harun al-Rasyid memberikan kita pelajaran tentang kepemimpinan. Meski dia seorang raja yang punya kuasa mutlak, dia tetap memiliki kerendahan hati untuk ditegur. Saat Abu Nawas memberikan jawaban yang nyeleneh, namun benar secara substansi, Sultan tidak marah karena egonya terusik. Sebaliknya, dia merenung dan mengakui kebenaran tersebut. Pesan moralnya, seorang pemimpin yang hebat bukanlah yang paling tahu segalanya, tapi yang paling mau membuka telinga dan hatinya untuk kebenaran dari manapun asalnya, bahkan dari seorang rakyat jelata yang hobi makan kacang goreng seperti Abu Nawas. 5.
humor sebagai jembatan kebenaran. Kenapa kisah ini harus lucu? Karena kebenaran yang pahit seringkali lebih mudah ditelan jika dibungkus dengan tawa. Abu Nawas menggunakan humor untuk meruntuhkan dinding ketegangan antara rakyat dan istana, antara manusia dan dogma yang kaku. Hikmahnya, jangan terlalu kaku dalam memandang hidup dan agama. Tuhan menciptakan tawa agar manusia tidak stres menghadapi beratnya ujian. Dengan humor, pesan yang paling berat sekalipun, seperti takdir dan rahasia gaib, bisa tersampaikan dengan ringan, tanpa mengurangi rasa hormat. Kesimpulan besar, kisah ini mengajarkan kita bahwa dunia ini penuh dengan teka-teki. Kadang kita sibuk mencari jawaban di luar sana, padahal jawabannya ada di dalam cermin kita masing-masing. Lailatul Qadar adalah simbol dari keberkahan hidup yang bisa datang kapan saja bagi mereka yang hatinya selalu terjaga dan rindu pada kebaikan. Apa itu Lailatul Qadar? Secara harfiah, Lailah berarti malam, dan Al-Qadar memiliki 3 makna utama yang saling berkaitan. Kemuliaan, malam yang sangat mulia melebihi malam-malam lainnya. Sempit, karena pada malam itu, bumi menjadi sempit lantaran banyaknya malaikat yang turun ke dunia. Dan ketetapan, malam di mana Allah SWT menetapkan takdir tahunan manusia, yaitu rizki, ajal, dan keberuntungan untuk 1 tahun ke depan. Mengapa sangat istimewa? Keistimewaannya dirangkum dalam surah Al-Qadar. Lebih baik dari 1000 bulan. Beribadah di malam ini nilainya setara atau bahkan lebih dari beribadah selama 83 tahun 4 bulan secara terus-menerus. Turunnya Al-Quran. Malam ini adalah waktu pertama kali Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Malam penuh kedamaian, keberkahan dan kedamaian menyelimuti bumi hingga terbit fajar. Kapan malam itu terjadi? Seperti dalam kisah Abu Nawas, tanggal pastinya dirahasiakan oleh Allah SWT. Namun ada konsensus berdasarkan hadis. Berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemungkinan besar terjadi di malam-malam ganjil, yaitu 21, 23, 25, 27, atau 29. Beberapa ulama dan sahabat seperti Ubay bin Ka'ab sangat konjong pada malam ke-27. Namun Rasulullah tetap menganjurkan untuk mencarinya di seluruh 10 malam terakhir. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Rasulullah SAW menyebutkan beberapa ciri-ciri agar kita bisa merasakannya. Suasana alam, malam terasa tenang, teduh, tidak terlalu panas, dan tidak terlalu dingin. Cahaya matahari, esok paginya, matahari terbit dengan cahaya yang putih redup, tidak menyengat. Ketenangan batin. Muncul rasa khusyuk dan damai yang luar biasa di hati orang-orang yang sedang beribadah. Apa yang harus dilakukan? Rasulullah SAW mencontohkan untuk iktikaf atau berdiam diri di masjid dengan niat ibadah. Amalan utamanya meliputi sholat, yaitu tarawih, tahajud, dan wikir. Membaca Al-Quran, karena ini adalah malam turunnya Al-Quran. Dan berdoa, terutama doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah R.A. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Berdasarkan hadis-hadis sahih, berikut adalah poin-poin penting mengenai kapan sebenarnya malam Lailatul Qadar menurut tuntunan Rasulullah. 1. Tersembunyi di 10 malam terakhir. Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. HR Bukhari dan Muslim. Ini adalah instruksi umum. Beliau ingin kita gaspol di akhir bulan, bukan cuma di awal saja. Ibarat pelari maraton, 10 malam terakhir adalah lintasan sprint menuju garis finish. 2. Fokus pada malam-malam ganjil. Jika 10 malam terasa terlalu berat, Rasulullah mempersempit lagi jangkauannya. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. HR Bukhari. Artinya, fokuslah pada malam ke-21,
23, 25, 27, dan 29. Disinilah letak perburuan yang paling intens. 3. Mengapa tanggalnya dihapus dari ingatan Rasulullah? Ada sebuah kisah menarik dalam hadis Bukhari. Suatu kali, Rasulullah keluar rumah untuk memberitahukan tanggal pasti Lailatul Qadar kepada para sahabat. Namun di jalan beliau melihat dua orang muslim sedang bertengkar atau berdebat. Gara-gara keributan itu, Allah mengangkat atau menghilangkan pengetahuan tentang tanggal pasti tersebut dari ingatan Rasulullah. Beliau lalu bersabda bahwa mungkin itu lebih baik bagi umatnya agar kita tidak hanya terpaku pada satu malam saja. 4. Tanda-tanda fisik yang diberitahukan Rasulullah. Beliau juga memberikan clue visual agar kita bisa mengenali apakah malam yang baru lewat itu Lailatul Qadar atau bukan. Malam yang tenang, suasananya tidak panas dan tidak dingin, sejuk. Matahari esok harinya, matahari terbit dengan sinar yang putih redup, tidak menyengat, seperti piringan tanpa sinar yang kuat. Perasaan hati, muncul ketenangan dan kelezatan dalam beribadah yang berbeda dari malam biasanya. Pesan inti Rasulullah. Secara filosofis, jawaban Rasulullah sebenarnya senada dengan jawaban Abu Nawas tadi. Tujuannya adalah i'tikaf atau berdiam diri di masjid dan meningkatkan ibadah. Beliau mencontohkan bahwa pada 10 malam terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggang atau bersungguh-sungguh, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Jadi, Lailatul Qadar bukan ditunggu sambil tidur, tapi dijemput dengan rindu.